Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim lomba video kuliner tradisional dari PDA Pandaan mewakili PDA Kabupaten Pasuruan menampilkan kuliner tradisional Pasuruan khususnya Bangil, yaitu tentang menu nasi punel. Kuliner tradisional nasi punel. Nasi punel adalah salah satu kuliner khas dari Bangil, Pasuruan, Jawa Timur yang memiliki sejarah dan filosofi unik. Berikut adalah informasi tentang sejarah dan filosofi nasi punel. Sejarah nasi punel. Nasi punel berasal dari Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Menurut cerita masyarakat, nasi punel diciptakan secara tidak sengaja ketika seorang laki-laki tua yang lapar diberi makanan oleh warga dusun Bengok berupa nasi putih dengan lauk pauk beragam. Laki-laki tua tersebut kemudian berkata bahwa jika ingin berjualan nasi yang sukses, jual saja nasi ini. Sejak itu, nasi punel menjadi terkenal di wilayah Bangil dan menjadi salah satu menu sarapan favorit bagi para pekerja. Filosofi nasi punel. Nama punel sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti penuh atau berlimpah. Nasi punel melambangkan kemakmuran dan kebersamaan karena porsinya yang besar dan berlimpah dengan berbagai lauk dan sayuran. Hidangan ini biasanya disajikan di atas daun pisang yang memperkuat kesan tradisional dan lokalitas hidangan ini. Dalam tradisi masyarakat Bangil, nasi punel tidak hanya dikenal karena kelezatannya, tetapi juga karena makna filosofisnya sebagai simbol kemakmuran dan kebersamaan. Berikut adalah komponen nasi punel. Nasi punel terdiri dari nasi putih yang disajikan dingin dengan berbagai lauk dan sayuran seperti lauk utama, daging sapi, tempe mendel, tahu berkuah, dan empal goreng. Sayuran yaitu sayur rangka muda dan kacang panjang. Sambal kencur atau sambal ulek yang terbuat dari campuran cabai merah, kencur, dan kacang panjang. Nasi punel juga memiliki kandungan gizi yang baik, termasuk karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Dengan demikian, nasi punel bukan hanya lezat, tetapi juga menyehatkan. Selanjutnya adalah tahapan dalam membuat nasi punel khas Bangil Pasuruan. Bahan pertama adalah untuk nasi punel 300 gram beras pandan wangi dan 300 ml air. Cara membuat: masak nasi seperti biasa dengan menambahkan daun pandan. Setelah matang, taruh di wadah dan aduk dengan centong sambil dikipasi agar nasi tetap pulen. Gunakan beras yang berkualitas dengan perbandingan beras dan air yang tepat, yaitu 1:2 untuk mendapatkan nasi yang pulen. Aduk nasi selama 20-30 menit dimasak untuk memastikan nasi matang sempurna. Jangan mencuci beras lebih dari 3 kali untuk menjaga serat beras. Selanjutnya adalah sayur nangka klomohan. Bahan yang diperlukan: 1 kg nangka muda, 250 gram daging tetelan atau kikil. Cara membuat: sayur nangka klomohan. Rebus nangka muda dan daging tetelan atau kikil hingga empuk. Tumis bumbu halus dan masukkan nangka, daging, serta santan. Masak hingga meresap. Berikutnya adalah bahan bobor kelapa muda, yaitu 50 gram udang kecil atau ebi, setengah butir kelapa muda, cabai merah, bawang putih, ketumbar bubuk, kencur, dan daun jeruk. Cara membuat: haluskan bumbu dan campur dengan udang kecil atau ebi, bungkus dengan daun pisang dan kukus hingga matang. Selanjutnya adalah lauk bumbu Bali. Siapkan 10-15 potong tahu goreng, 5-10 butir telur rebus,
5-8 daging iris. Bumbu halus, cabai merah, bawang putih, jahe, dan daun jeruk. Cara membuat lauk bumbu Bali. Tumis bumbu halus dan masukkan tahu, telur, dan daging. Kemudian masak hingga meresap dan koreksi rasa. Berikutnya adalah empal daging. Siapkan 1/4 kg daging sapi bagian ulur. Siapkan bumbu marinasi instan. Cara membuat: masak daging hingga empuk, tiriskan, tambahkan 1 bungkus bumbu marinasi instan, tambahkan sedikit air, masukkan potongan daging dengan rendam selama 30 menit. Selanjutnya adalah pentol kelapa. Siapkan setengah butir kelapa muda dengan bumbu cabai merah, bawang putih, ketumbar bubuk, kencur, dan daun jeruk. Cara membuat: haluskan semua bumbu, campurkan dengan parutan kelapa, dan tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Bulatkan adonan dengan mengepal-kepal dan goreng dengan api sedang hingga warna kecoklatan. Berikutnya adalah tempe mendol dengan bahan setengah papan tempe ukuran sedang, bumbu-bumbu, cabai merah, bawang putih, ketumbar bubuk, kencur, dan daun jeruk. Cara membuat: haluskan semua bumbu dalam sebuah blender, kemudian campurkan dengan tempe yang sudah diulek kasar. Lalu dibentuk pipih dan digoreng dengan api sedang sampai matang. Selanjutnya adalah serundeng dengan bahan setengah butir kelapa muda, cabai merah, bawang putih, ketumbar bubuk, kencur, dan daun jeruk. Cara membuat: haluskan semua bumbu, campurkan dengan parutan kelapa, kemudian disangrai hingga kelapa berubah warna kecoklatan. Bahan terakhir untuk nasi bunel adalah sambal ebi kacang panjang. Siapkan 11 buah cabai rawit, 4 buah cabai merah keriting, 2 batang kacang panjang dipotong tipis. Cara membuat: masukkan semua bahan sambal dalam cobek, ulek hingga halus, kemudian campurkan potongan kacang panjang. Terakhir, sajikan nasi bunel dengan lauk dan sambal di atas daun pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.